Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Mengawali balapan dengan start di posisi keempat di grid, Alex Espargaro hanya mampu finish di posisi ke-9 pada MotoGP Australia lalu. Kepada Motorsport, ia membeberkan penyebab performanya menurun. Ini membuat frustasi karena tidak ada yang bisa saya lakukan. Kami memiliki kecepatan yang selama ini menjadi masalah terbesar. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hujan yang turun pagi tadi membuat ban menjadi mudah goyang, tetapi performa motor menurun drastis lebih banyak karena sistem elektronik, dan itu membuat saya frustasi. Alex Marquez dan Jack Miller terlibat insiden tabrakan pada balapan Australia lalu. Alex menabrak Miller di lap ke-9, tepatnya ketika melakukan pengereman keras di tikungan keempat, yakni di tikungan Miller Corner. Ketika itu, Alex mencoba melakukan hard braking alias pengereman keras untuk mengambil alih posisi Luca Marini. Dikarenakan terlalu kencang, akhirnya Alex tidak bisa menghentikan Honda RC200V-nya. Sedangkan Miller yang akan masuk di tikungan itu pun ditabrak oleh Alex dari sisi samping kanan. Akibatnya, baik Alex dan Miller tidak bisa melanjutkan lomba hingga finish. Dengan insiden ini, Alex Marquez pun langsung meminta maaf kepada Jack Miller dengan mendatangi pedoknya. Meski begitu, ia tetap dikenai sanksi. Sedangkan bagi Miller sendiri, ia mengaku tidak marah pada Alex yang telah menyebabkan dirinya crash. Kami semua di luar sana untuk melakukan yang terbaik. Saya melihat bahwa ia ingin menyalip Marini dan agak terlalu sombong untuk melakukannya. Tapi kami berbicara. Ia meminta maaf beberapa kali. Kita semua pernah membuat kesalahan. Alex sama hancurnya dengan saya karena kami tidak mencetak poin. Tapi tentu saja, saya berharap untuk hasil yang berbeda di GP kandang pertama dalam 3 tahun. Jorge Martin harus rela finish di posisi ke-7 pada MotoGP Australia. Meski mengawali balapan dari pole position, Martin mengaku ia kesulitan bersaing dengan beberapa rider top, terutama Marc Marquez yang selalu menekannya sejak awal balapan. Saya tetap tenang. Itu ketika Marc melakukan manuver kepada saya. Marc telah menyusul saya pun makin menjauh. Itu membuat segalanya semakin sulit. Setiap balapan saya harus lebih agresif. Dia punya potensi untuk perbaikan. Marco Bezzecchi berhasil mendapatkan gelar Rookie of the Year MotoGP 2022. Kepastian itu didapat usai dirinya finish keempat di MotoGP Australia kemarin. Pada balapan berlangsung, terlihat Bezzecchi konsisten berada di belakang Bagnaia selama beberapa lap. Saat disinggung karena alasan tim order, ia pun membantahnya. Karena saya tidak cukup cepat, saya mencoba menyalip. Satu-satunya tempat di mana saya bisa menyalip dengan aman adalah di tikungan 1. Tapi saya kalah terlalu banyak di tikungan terakhir. Dia sangat cepat dan saya tidak bisa menggunakan slipstream. Motornya juga sedikit lebih cepat dari saya. Mencoba bermanuver di tikungan 10 adalah tindakan bodoh. Tidak hanya baginya, tetapi juga bagi saya. Karena saya menjalani balapan yang fantastis, dan saya tidak ingin mengakhirinya di gravel trap atau di luar 5 besar. Memulai balapan pada start di posisi ke-5. Saat balapan baru berjalan 3 lap, tiba-tiba Quartararo kehilangan kendali motornya. Ia kemudian keluar lintasan untuk menghindari kecelakaan dengan Luca Marini yang ada tepat di depannya. 5 lap berselang, rider asal Prancis itu ada di posisi ke-15.
Namun saat menikung sendirian di tikungan 2, ia tergelincir dan berakhir di atas gravel, hingga akhirnya tak mampu melanjutkan balapan. Quartararo mengakui bahwa 2 insiden di Phillip Island tersebut memang merupakan kesalahannya. Itu bukan hasil yang saya harapkan. Saya membuat kesalahan pertama di tikungan 4. Saya menyalip beberapa pembalap tetapi ingin menghemat ban pada saat yang sama. Saat keluar tikungan kedua, saya melaju terlalu kencang. Saya jelas lebih cepat dari lap-lap sebelumnya, tetapi akhirnya terpeleset. Meski begitu, Quartararo kesal dengan performa M1 yang dirasa underpower. Ia pun melontarkan kritikan kepada manajer tim Yamaha Massimo Meregali. Kami membutuhkan motor yang bisa digunakan untuk bertarung demi kemenangan, dan bukan hanya untuk latihan. Kami butuh motor yang bisa berubah sesuai kondisi. Jadi bisa dibilang itu juga yang memungkinkan kemenangan balapan setelah kualifikasi yang bagus. Bukan rahasia lagi bahwa kami kekurangan power, tapi kami juga kekurangan grip belakang. Kami membutuhkan motor yang memungkinkan racing lane yang lebih singkat. Dan dengan itu saya bisa cepat, bahkan dengan kecepatan menikung yang lebih rendah. Balapan di Australia lalu adalah balapan yang sulit bagi Enea Bastianini, di mana ia memulai balapan di posisi ke-15. Bastianini berhasil finish di posisi kelima walaupun dengan airbag yang aktif. Sayangnya saya mengalami goyangan parah di lap kedua dan airbag aktif. Jadi saya melakukan 1,5 putaran dengan airbag mengembang dan kehilangan banyak posisi sebagai hasilnya. Setelah itu saya bisa mengendarai ritme saya. Kami kuat. Begitu saya berlari dengan jelas, saya bisa mengejar. Kami menunjukkan balapan yang bagus. Mempertimbangkan dari mana kami memulai, kami tidak mengharapkan tempat kelima. Namun pada saat yang sama ada sedikit kekecewaan. Dikutip dari Motosan, Pecco Bagnaia yang mampu naik podium di posisi ketiga pada balapan Australia lalu tampaknya lega. Usai pesaingnya dalam perebutan gelar, Fabio Quartararo gagal finish. Saat balapan masih berlangsung, Bagnaia mendapatkan informasi pada dashboardnya bahwa Quartararo crash. Ia pun mengaku senang. Saya senang karena 2 alasan. Saya senang dengan kejuaraan ini, tetapi memulai pertama saya bisa memimpin 23 poin di atas Quartararo, bukannya 14. Dan menang selalu memberikan rasa ekstra, terutama di sini dengan begitu banyak orang. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sudah tidur 8 jam dalam 2 hari, dan saya cukup siap. Karir saya berubah ketika saya membaca di dashboard bahwa Fabio telah jatuh. Sejak saat itu, saya juga mulai menerima podium sebagai hasilnya. Sebelumnya, saya hanya ingin menang. Itulah tadi informasi dunia MotoGP yang kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sport Mania.